Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kira Amanda Skoco dengan NPM 220810103008 dari kelas Desain Manajemen Jaringan A. Saya ingin mempresentasikan mengenai tugas EAS saya yaitu implementasi mikrotik router OS sebagai gateway internet pada jaringan rumah menggunakan VirtualBox. Jadi di sini saya menggunakan alat dan bahan perangkat lunak, ini VirtualBox, MikroTik Router OS, Windows Client, dan browser, lalu perangkat kerasnya laptop, koneksi internet atau WiFi rumah. Jadi di sini topologi jaringan saya ini ada internet yang dihubungkan ke router OS menghubungkan ke Ether 2 ke network admin, lalu ke net Ether 3 ke klien. Nah, di sini ada konfigurasi instalasi mikrotik router OS di VirtualBox. Jadi di sini kita akan membuat VM ini mikrotik rumah, lalu dengan mikrotik ISO, lalu pakai Linux dan Outer Linux, Other Linux 64 bit. Nah, selanjutnya ini saya running dan saya install semuanya. Lalu setelah itu kita bisa enter untuk reboot setelah install tadi. Lalu ini spesifikasi eh, dari virtual mikrotik saya. Ini ada namanya mikrotik rumah, lalu pakai order Linux 64 bit, memorinya 512 MB, lalu storage-nya 8 GB sesuai dengan di sini. Lalu ini ada adapter juga, adapter 123 yaitu ada BitGate adapter, internal network admin, dan klien ini untuk menghubungkan ke jaringan internet rumah dan ke jaringan admin maupun ke jaringan klien. Ini adapter satu, adapter 2 dan adapter ketiga. Lalu setelah itu, sebentar. Storage setelah instalasi ini untuk menghapus isomikrotik dari kontrol IDE dan memastikan kontrol SATA ini berisi mikrotik rumah. Ya ini kalau misalnya nggak dibuang ya nanti bakal ke tempat yang instalasi tadi. Jadi makanya ini harus dibuang ini sebelumnya, lalu ini sesudah saya buang agar ini tidak kembali ke menu instalasi dan menjalankan sistem mikrotik. Lalu ke konfigurasi awal, login awal dan pergantian password ini. Jadi di sini menampilkan banner mikrotik lalu lisensi juga. Jadi langsung lanjut ke continue. Enter. Enter untuk continue. Lalu ini perubahan password di sini. Di sini saya sudah change the password. Saya sudah ganti passwordnya. Lalu konfigurasi DHCP client di sini pada interface Ether 1 ini terus memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan rumah di sini. Lalu di sini IP address. Di sini IP address ada IP dari DHCP client tadi yang di sini. Lalu Ether 2 di sini dan Ether 3 di sini. 192.168, yang 2 ini 10, yang 3 ini 20.1/24 sesuai. Lalu DNS ini agar router OS-nya dapat melakukan resolusi nama domain di sini. Lalu konfigurasi NAT ini agar jaringan lokal dapat mengakses internet melalui Ether 1. Pakai IP firewall NAT. Oke, lanjut ada DHCP server ini pada Ether 2 dan 3 ini memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien. Di sini membuat IP pool, membuat IP DHCP server, DHCP server network di sini ya. Lalu ini bandwidth management di sini rencananya menggunakan fitur QU pada mikrotik router OS ini untuk membatasi kecepatan akses internet pada jaringan admin atau klien. Namun ini belum bisa dilakukan karena saya terdapat kendala. Lalu ini juga di konfigurasi web proxy juga rencananya mau dilakukan setelah VM client berhasil dibuat dan terhubung ke jaringan router OS. Namun proses instalasi ini tidak bisa diselesaikan karena
kendala saya. Nah, di sini saya lanjut ada konfigurasi user login internet ini. Nah, ini rencananya juga eh, ini menggunakan perangkat klien yang terhubung ke jaringan router OS, dan konfigurasi ini bertujuan untuk menguji akses internet dari sisi pengguna setelah keseluruhan layanan seperti DHCP, DNS, dan NAT ini dikonfigurasi. Namun, ini tidak bisa dilaksanakan seperti tiga di atas tadi, dua di atas. Ini dikarenakan instalasi pada VM Windows yang saya gunakan untuk perangkat klien ini menampilkan pesan error, yaitu host system report disk full. Ini karena ini sehingga proses instalasinya ini berhenti, terpaus, dan perangkat klien tidak dapat digunakan untuk lebih lanjut. Nah, ini ya karena dikarenakan penyimpanan dari hostnya ini penuh, maksudnya penyimpanan dari laptop saya penuh. Jadi eh, walaupun demikian, pengujian konektivitas ini dari sisi router OS ini berhasil dilakukan menggunakan perintah ping ke alamat IP dan nama domain. Ini menunjukkan bahwa konfigurasi gateway ini internet ini telah berhasil berjalan. Nanti saya jelaskan di bawah yang tentang koneksi internet. Nah, ini Windows adminnya ke pause, tidak bisa melanjutkan instalasi. Jadi mau nggak mau saya stopkan. Nah, ini errornya di sini. Host system report is full. Jadi ini tidak bisa saya lanjutkan karena laptop saya yang kekurangan space eh, memori. Jadi tidak bisa error instalasi karena kapasitas penyimpanan host penuh. Lalu pengujian sistem ini DHCP klien ini interface interface ether satu ini berhasil memperoleh alamat IP dari jaringan internet rumah dengan status bound. Jadi ini menunjukkan bahwa telah terhubung dengan jaringan internet. Lalu pengujian koneksi internet ini eh, dilakukan perintah ping ke IP publik 888 dan nama domain yaitu google.com. Yang tadi di atas itu yang belum saya jelaskan. Nah, ini koneksi pengujian koneksi internetnya ternyata di sini telah berhasil dan berjalan dengan baik tanpa menunjukkan paket loss-nya 0% semua. Lalu di sini pengujian DHCP server ini memperoleh alamat IP secara otomatis dari router OS di sini. IP DHCP server print dan IP DHCP server network print. Lalu di sini DNS ini ping ke google.com ini menunjukkan mampu menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga berfungsi dengan baik. Di sini servernya 888 sama dengan yang tadi di koneksi internet. Lalu pengujian NAT ini menggunakan eh, in- interface Ether 1 ini berhasil bahwa router OS ini dapat mengakses internet menggunakan alamat IP yang diperoleh dari jaringan rumah. Lalu ini interface jaringan, ini pakai perintah interface print. Ini dapat menunjukkan bahwa Ether 1, 2, 3 ini dalam status running, jadi siap digunakan di layanan jaringan. Lalu ini IP address ini pakai IP address print. Ini menunjukkan bahwa interface telah memperoleh alamat IP sesuai dengan rancangan topologi jaringan yang di atas tadi itu. Ini 1, 2, 3. Lalu analisis pengujian ini berdasarkan konfigurasi dan pengujian yang dilakukan, Router OS ini berhasil menjadi sebagai gateway internet dan mampu menyediakan layanan DHCP, DNS, serta NAT untuk jaringan lokalnya. Lalu selama proses ini terdapat juga kendalanya saat pembuatan VM yang Windows 10 tadi sebagai perangkat admin dan klien. Nah, ini ketika proses instalasi tadi, VirtualBox-nya ini menampilkan error. Errornya yaitu host system report is full. Nah, ini karena eh, penuhnya memori dari laptop saya ataupun dari host.
Nah, jadi eh, proses instalasinya berhenti secara otomatis. Maka dari itu sudah bisa saya lanjutkan. Meskipun demikian, tidak berhasil, namun konfigurasi utama router OS ini sebagai gateway-nya ini tetap berhasil saya lakukan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang dilakukan, Mikrotik Router OS berhasil diimplementasikan sebagai gateway internet pada jaringan rumah menggunakan VirtualBox. Konfigurasi DHCP klien pada interface Ether 1 ini berhasil memperoleh alamat IP dari jaringan rumah. Lalu konfigurasi IP address, DNS, NAT, DHCP server pada interface Ether 2 dan Ether 3 berhasil diterapkan juga dengan sesuai dengan rancangan topologi jaringan. Lalu hasil pengujian juga menggunakan ping ke alamat IP public 888 dan nama domain google.com ini menunjukkan bahwa router sudah terhubung ke internet dan mampu melakukan resolusi DNS dengan baik. Jadi tujuan utamanya telah mengimplementasikan Mikrotik Router OS sebagai gateway internet ini telah berhasil dicapai. Dan ada juga pengujian yang belum dapat dilaksanakan secara penuh karena kapasitas penyimpanan pada host VirtualBox menyebabkan instalasinya berhenti dan tidak dapat diselesaikan. Lalu sarannya untuk praktikum selanjutnya mungkin disarankan agar kapasitas penyimpanan dan spesifikasi perangkatnya ini dapat dipastikan mencukupi sebelum melakukan instalasi tadi itu, instalasi Windows 10 atau yang lain-lainnya. Selain itu, pengujian ini dapat dilengkapi seperti yang tadi implementasi bandwidth, manajemen, web proxy, serta user login internet agar fiturnya ini dapat diuji secara menyeluruh. Dan perangkat klien yang berhasil terhubung ke jaringan juga diperlukan pengujian layanan seperti layanan DHCP, akses internet, dan fitur manajemen lainnya secara menyeluruh agar lebih optimal. Mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.